Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa Bu Aulia ingatkan pada masa pandemi COVID-19 ini agar kalian selalu menjaga jarak, tidak berkerumun, memakai masker ketika keluar rumah dan juga rajin cuci tangan. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Aulia akan menyampaikan terlebih dahulu materi semester Gasal yang akan kita pelajari selama proses belajar dari rumah ini ya. Nah, walaupun kalian menjalani proses belajar dari rumah, semoga niat kalian menuntut ilmu tidak luntur seperti itu. Jadi tetap semangat untuk anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Baik, silahkan diperhatikan di samping. Untuk materi semester Gasal ini atau semester ganjil ini ada 5 pokok subbahasan. Yang pertama adalah ragam aplikasi komunikasi data. Jadi nanti kalian akan mempelajari tentang apa itu komunikasi, komunikasi audio, komunikasi video, komunikasi audio video dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah standar komunikasi data. Kalian akan mempelajari terkait protokol, organisasi standarisasi komunikasi data, OSI layer, TCP/IP, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah proses komunikasi data di mana kalian akan mempelajari terkait transmisi data, proses pengiriman data, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah teknologi komunikasi data dan juga suara. Sejarah perkembangannya, teknologi komunikasi data, komunikasi audio video, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Nah, kalian nanti akan mempelajari terkait teknologi informasi dan komunikasi, analisis kebutuhan dalam telekomunikasi, dan lain-lain. Oke anak-anakku, sekarang kita langsung masuk ke materi yang pertama hari ini ya, yakni ragam aplikasi komunikasi data. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Aulia sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian nanti dapat menjelaskan pengertian dari komunikasi data itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan keragaman komunikasi data. Kemudian yang terakhir adalah kalian bisa menjelaskan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, kita langsung masuk ke materi saja ya. Oke, terkait materi ragam aplikasi komunikasi data. Nah, di sini Bu Aulia akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah terkait komunikasi itu sendiri itu apa, kemudian langsung masuk ke komunikasi audio, kemudian dilanjutkan ke komunikasi video. Oke, kalian perhatikan baik-baik yang di samping pengertian dari komunikasi. Secara umum berasal dari kata komuniko yang berarti berbagi. Kemudian pengertian secara umumnya adalah berarti proses pengiriman dan penerimaan suatu pesan. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita bisa mengirim dan juga menerima sebuah pesan. Itu baru yang namanya dikatakan komunikasi. Kemudian elemen komunikasi. Apa saja elemen komunikasi itu? Di sini ada beberapa elemen komunikasi. Kalian perhatikan baik-baik pengertian yang akan Bu Aulia sampaikan atau penjelasan yang akan Bu Aulia sampaikan sembari kalian melihat keterangan yang ada di samping. Yang pertama adalah who atau siapa. Nah, who ini adalah sumber atau komunikator, yakni pelaku atau pihak utama yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Ya, kalian dengarkan baik-baik penjelasan dari Bu Aulia. Kemudian yang kedua adalah size what atau pesan apa yang disampaikan orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah in which channel atau saluran atau media, bisa juga dikatakan saluran atau media, adalah saluran atau alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator. Yang keempat adalah to whom atau untuk siapa atau siapa penerima dari informasi ini.
Penerima pesan adalah orang atau kelompok atau bisa juga organisasi yang menerima pesan dari sumber, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah with what effect, atau dampak atau efek apa nih yang disebabkan oleh komunikasi ini, seperti itu. Kemudian tujuan komunikasi. Di sini menurut Harold de Lasswell ada 3 tujuan dari komunikasi. Yang pertama adalah sebagai upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah memenuhi hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Kemudian yang ketiga, upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga kalian paham ya terkait dengan penjelasan secara umum mengenai komunikasi tadi. Selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis komunikasi. Nah, jenis-jenis komunikasi ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Nah, ini dibagi menjadi 2 lagi, yakni komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi di mana pesan yang disampaikan menggunakan kata-kata. Dapat berupa lisan, secara langsung kita ngomong seperti ini, ataupun menggunakan tulisan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Merupakan komunikasi yang pesannya itu disampaikan melalui bahasa tubuh. Bisa melalui ekspresi wajah, senyum, sedih, gerak isyarat, menggelengkan kepala dan lain-lain, ataupun kontak mata iya ataupun tidak, seperti itu. Kemudian jenis komunikasi selanjutnya adalah berdasarkan kelangsungannya, yakni dibagi lagi menjadi 2, komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung, komunikasi yang dilakukan tanpa perantara, tanpa bantuan maupun campur tangan ataupun media komunikasi lain, dan juga tidak dibatasi oleh jarak. Kemudian komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan dengan media perantara. Oke, kalian ingat-ingat ya. Selanjutnya, jenis komunikasi berdasarkan informasi yang dikirim dan diterima. Nah, ini dibagi menjadi 4, yakni audio, video, dan juga data atau komunikasi data. Oke, nah setelah mengetahui jenis-jenis komunikasi tadi, Bu Aulia akan menjelaskan lebih spesifik mengenai komunikasi audio dan juga komunikasi video. Untuk komunikasi audio, video, dan komunikasi data, insya Allah next pertemuan. Oke. Yang pertama adalah komunikasi audio. Kalian lihat baik-baik penjelasan di samping ya. Komunikasi audio merupakan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lambang verbal atau bahasa yang disampaikan secara lisan. Contohnya ada radio, DVD player, dan lain-lain. Kalian bisa cari sendiri nanti. Kemudian di sini kan Bu Aulia berikan klasifikasi audio. Ada 5 klasifikasi audio. Yang pertama adalah audio visual atau perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar. Kemudian yang kedua ada audio streaming seperti Winamp, MP3, Real Audio, Liquid Radio, dan lain-lain. Kemudian ada audio response, suara yang dihasilkan oleh komputer. Kemudian ada audio oscillator. Ini adalah salah satu produknya Walt Disney ya, yang pertama untuk memproduksi film, namanya film Fantasia, kalau kalian pernah lihat. Kemudian yang terakhir adalah audio digital atau WAV. Nah, ini waveform audio atau WAV tadi ini adalah format yang digunakan untuk memutar audio di iPod. Oke, selanjutnya adalah bentuk media komunikasi audio. Nah, di sini Bu Aulia akan menjelaskan terkait dengan radio. Kalau kalian biasanya yang masih punya radio ini ataupun yang
dulu-dulunya sering atau suka dengerin radio, biasanya kalau saluran radio itu kan ada yang namanya saluran radio AM sama saluran radio FM. Nah, kalian lihat gambar di samping, ini adalah saluran radio AM, skemanya ada antena, tuner, detektor, amplifier, kemudian speaker. Nah, kemudian terakhir nanti bisa kalian dengarkan seperti itu. Sambil disimak juga ya penjelasan dari Bu Aulia. Yang pertama adalah antena. Antena ini untuk menerima berbagai macam sinyal radio yang berseliweran di udara. Nah, itu kan ada banyak tuh sinyal-sinyal radio. Berapa FM, 95 FM, 85 FM, 101,1 FM, kayak gitu kan. Nah, ini ada antena nih yang nanti adalah untuk nangkep sinyal seperti itu, sehingga nanti bisa didengerin ke kalian. Kemudian yang kedua adalah tuner. Di sisi penyiar, setiap stasiun radio memancarkan sinyal mereka dengan frekuensi yang berbeda-beda. Misal nih, 90,4 MHz itu buat Cosmo FM. Nah, frekuensi ini adalah frekuensi sinyal carrier pemancar atau sinyal dasar yang dipakai oleh pemancar. Kemudian tuner ini gunanya adalah untuk menyelaraskan rangkaian kita dengan sinyal kariernya, seperti itu. Karena banyak sekali frekuensi radio kan di luar sana, ada yang kalau tadi 90,4 MHz buat Cosmo. Nah, ternyata yang lain kan juga berseliweran tuh, sama-sama online-nya lah, kayak gitu, sama-sama online-nya. Nah, kita harus milih nih mau menerjemahkan sinyal yang mana. Nah, ini fungsinya tuner tuh kayak gitu. Tuner ini biasanya dibuat dari rangkaian LC atau induktor kapasitor yang mengubah-ubah nilai LC-nya. Nah, jadi nanti rangkaian ini cuma melewatkan sinyal dengan frekuensi yang kita inginkan. Kan kita tadi pengennya 90,4 Cosmo FM nih. Jadi nanti yang ada di sinyal 95,6 SMK Ma'arif NU 04 Pakis FM lewat dulu. Soalnya kita mau dengerin yang Cosmo FM. Nah, gambarannya seperti itu fungsinya tuner. Selanjutnya adalah